Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita sayangi Ibu Devi sebagai tuan rumah, kita hormati, mudah-mudahan rumahnya berkah. Banyak malaikat hadir di dalam rumah Bu Devi insyaallah. Dan yang saya sayangi ibu-ibu yang hadir dari satu komplek atau beda komplek ini? Satu komplek ya. Makanya yang hadir ternyata banyak banget gitu. Karena satu komplek saja gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir hari ini selalu Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, badan yang sehat, suami yang sayang, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, dan kita dikumpulkan oleh Allah di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini dipenuhi perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah wanita solehah atau istri yang solehah. Dan istri yang solehah ini ada di hadapan saya semua. Udah nikah semuanya kan ya? Neng udah belum Neng? Belum kan? Belumnya sedih banget sih, belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat insya Allah tahun ini diberikan pasangan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Umur berapa? Gak apa-apa. Mudah-mudahan tahun depan udah 23. Kalau ada pria baik-baik datang jangan ditolak ya. Alhamdulillah dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertatap wajah dengan ibu-ibu. Sebagian sudah saya lihat di JGC ya, di masjid. Sebagian lagi saya belum familiar dengan wajahnya, tapi wajahnya teduh semua, wajah sabar semua, wajah bermasalah semua. Wajahnya bermasalah, tetapi karena memiliki kesabaran sehingga masalah itu bisa terurai. Harapannya ketika kita mendapatkan materi tentang rumah tangga sakinah atau samawa, sakinah mawadah rahmah, berharap sekali rumah tangga kita bertambah sakinah, bertambah mawadah, dan bertambah rahmah. Karena tidak ada rumah tangga yang sempurna, yang ada adalah rumah tangga yang saling menyempurnakan. Semoga kita salah seorang istri yang bisa menjadikan rumah tangga kita sakinah, kita pun menjadi sumber ketenangan buat suami kita. Karena saat ini banyak istri yang bisa menenteramkan suami orang, tapi tidak bisa menenteramkan suaminya sendiri gitu ya. Ini ini yang terjadi di lapangan seperti ini, sehingga berharap sekali dari yang 15 orang ini berdampak kepada 150, berdampak menjadi 1.500 orang di lingkungan kita. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Maka mudah-mudahan niat kita ketika membina rumah tangga sakinah, mawadah, rahmah, tujuannya adalah ibadah. Dan ibadah tersulit dan terlama adalah menikah. Mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang indah, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang menuntun kepada jannah. Amin ya rabbal alamin. Barusan Mbak Indah ya, tadi yang Korea siapa? Mbak Indah, namanya Indah ya, sakinah. Jadi ha ujungnya. Ada sakinah, ada mawadah, ada rahmah, ada indah gitu ya. Yang membacakan ayat-ayat suci yang indah, ibu-ibu boleh buka surat Ar-Rum. Surat 30 ayat 21. Ini payung hukumnya ini, dalilnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Surat 30 ayat 21. Tolong perhatikan baik-baik satu ayat ini saja, kita tadaburi masing-masing. Betapa Allah menciptakan pasangan buat kita dari jenis kita sendiri. Apa kata Allah? Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Adakah ibu-ibu yang pasangannya tuyul? Enggak ada. Pasangannya malaikat? Enggak ada.
Masnya pasangannya bukan kuntilanak juga kan gitu ya. Jadi pasangan kita manusia. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan. Yang menciptakan pasangan kita adalah Allah. Dari jenis kita sendiri. Dulu suami kita bukan siapa-siapa. Dia bicara sama perempuan lain, EGP, emang gue pikirin gitu ya. Dia mau pulang tengah malam, mau gak pulang pun kita tidak memikirkan bagaimana kondisi dia. Tetapi setelah menjadi bagian hidup kita, kita begitu khawatir kehilangan dia. Siapa yang ngasih itu? Allah. Tumbuhnya cinta itu Allah yang ngasih. Sehingga kata Allah dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan. Allah yang mengirim pasangan ke rumah kita. Bukan kita yang meng-create itu, bukan. Makanya terkadang, sorry to say, pacarannya sama siapa, jodohnya sama siapa, gitu kan. Saya tidak mensupport pacaran, tapi betapa kita pengen nikahnya sama siapa gitu. Planning kita, oke kakak nanti kita akan gitu ya, membina rumah tangga bla 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 gitu. Itu manusia, tapi kata Allah, halo, bukan kamu yang ngatur, aku yang ngatur nantinya. Ibu nih wajahnya manis-manis banget, kayaknya masing-masing punya mantan ya kayaknya. Jadi pernah lah ya, entah itu cinta monyet, entah itu pernah ada yang berpikir bahwa saya akan menikah dengan dia. Planning manusia begitu. Tapi kata Allah, kalau kamu sama dia ndak cocok, ndak bagus, maka Allah mengirim dia ke rumah kita, suami kita dikirim oleh Allah menemani kita. Hikmahnya apa? Hikmahnya tidak boleh mengkomparasi dengan suami orang. Hikmahnya tidak perlu menyesal dengan suami yang sekarang. Jadi boleh ibu ambil posisi yang enak. Ada lagi temennya nggak ya? Tadi kayaknya langkahnya kayak ada 2 orang ya. Oh nggak sendiri. Baik. Jadi hikmah dari ayat ini bahwa kita yakinkan diri yang menciptakan pasangan kita adalah Allah. Kalau Allah yang memberikan kepada kita, insya Allah dia yang terbaik. Kalau kita mengkomparasi hidup kita dengan hidupnya orang lain, dengan hidupnya sahabat kita, mungkin seakan-akan kita nggak bahagia. Padahal teman kita pun menatap kita, enak ya gitu. Enak ya punya suami baik, enak ya punya suami soleh. Apalagi nih mayoritas ibu-ibu punya suami 3T. Takwa, tampan, tajir. Amin. Jadi kalau ibu aminnya kayaknya nggak pede gitu ya. Aminnya masih ada tanda tanya gitu. Amin gitu. Jadi seandainya ada di antara kita yang masih meragukan kemahaannya Allah, itu perlu diyakinkan bahwa suami kita adalah yang terbaik yang Allah kirim buat kita. Allah itu kholaqa, itu kalimat kholaqa begitu. Allah yang menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Tujuannya apa? Litas kunu ilaiha. Agar suami tentram berada di samping kita. Jadi kalimatnya ilaiha, bukan ilaihi. Kalau ilaihi laki-laki yang menentramkan kita. Tapi kalau ilaiha perempuan yang menentramkan suaminya. Nah, saya buka di awal bahwa sekarang banyak sekali istri yang pandai menentramkan hati suami orang. Tapi tidak bisa menenteramkan hati suaminya. Kenapa? Suaminya tentram di hati orang lain gitu. Itu kan yang repot gitu ya. Qadarullah saya kan ngajarnya di perkantoran ya. Jadi setiap jam istirahat itu saya ngajar di perkantoran. Baik kementerian maupun BUMN. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar perselingkuhan, seputar deg-degan, itu cemilan saya setiap hari gitu ya. Bagaimana mereka bilang, kenapa ya Bu kalau dipegang sama teman di kantor tuh deg-degan gitu. Sementara kalau dipegang sama suami kok biasa-biasa saja. Kalau ngeteh bareng sama teman di kantor tuh enak, bisa ngobrol, ketawa ketiwi. Kalau ngeteh bareng suami kenapa hambar ya gitu. Jadi setan itu lebih licik dari apa yang kita bayangkan. Dia lebih licik dari apa yang kita bayangkan. Maka saat Allah memberikan kita sebagai istri yang menentramkan suami, tugas kita bagaimana suami nyaman bersama kita, bagaimana suami tentram bersama kita.
Salah satunya kata Rasulullah tadi ya hadisnya ya, ad-dunya mata wa khairu mata'ihha al-mar'atu sholihah. Karena dunia ini dipenuhi dengan perhiasan. Perhiasan yang paling indah adalah istri yang solehah gitu. Jadi kalau sudah ada istri yang solehah, perhiasan yang lain tuh hilang. Kenapa? Sudah memenuhi isi hatinya dia. Perhiasan yang Allah sebutkan itu ada 8 kalau tidak salah di surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnas yuhibbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwalah dan seterusnya. Apa artinya? Mata kita dihiasi senang, suka gitu ya, sama yang indah-indah. Siapa yang Allah sebut pertama? Peyem. Perempuan. Ada yang buka nggak surat Al-Imran ayat 14? Boleh tolong bacakan artinya. Kita perhatikan. Ya silahkan. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Iya. Jadi kata Allah, Neng, saya boleh minta bantal satu buat naruh HP karena ini mau saya jazakillah khair. Kata Allah itu indah dilihat ya. Yang pertama disebut sama Allah siapa? Nisa. Perempuan itu nomor 1 gitu. Jadi suami kita kan laki-laki, anak kita laki-laki. Yang membuat dia senang itu melihat perempuan. Coba Allah yang ngasih bocoran ya, perhiasan paling indah adalah perempuan. Bagaimana agar perempuan yang paling indah itu adalah kita? Jadi kalau kita sudah menyenangkan pasangan kita, dia tidak perlu mencari kesenangan-kesenangan di luar sana. Kalau saya pakai ilustrasi begini, suami lapar, bau rendang, itu kan, rendang aromanya enak banget gitu ya. Dia pengen mampir ke rumah makan itu karena lagi lapar. Tapi kalau dia sudah kenyang, even dia mencium aroma rendang, cuma nyium aja. Enak banget ya rendang, tapi dia nggak tertarik untuk makan, bisa dipahami. Udah kenyang gitu, di rumah sudah kenyang gitu. Dan maaf Bapak ada di rumah nggak? Aman. Saya vulgar banget itu ya. Lupa kalau ini bukan masjid. Jadi kalau misalnya ini karena bukan hanya karyawati yang bertanya ya, karyawan pun bertanya ke saya, Bu Fathia, Ibu kan suka ngisi karyawati gitu, Ibu suka ngisi pengajian ibu-ibu, tolong dong titip salam sama para perempuan gitu. Salam apa ya Pak gitu? Apa salamnya? Tolong jangan malas menservis kami. Oh gitu ya Pak? Iya. Kalau laki-laki yang tidak baik, mereka bisa mencari kepuasan di luar sana. Kami pria baik-baik tidak ada pelampiasan kecuali kepada istri kami gitu. Sekarang kalau istri kami malas, kami lari kemana coba? Artinya apa? Oke, saya akan sampaikan bahwa kebahagiaan suami itu ketika melakukan hubungan intim. Sementara ibu-ibunya malas keramasnya. Iya. Itu ujian, itu ada kartu truf ya. Kartu trufnya perempuan males banget. Banyak yang bilang, Bu Fathia kita boleh gak sih bohong sama suami? Kita pura-pura mens, jadi pakai pembalut ketika suaminya saking dia gak mau menservis suaminya gitu. Kenapa? Karena halal. Diingat itu, karena halal dibuat sama setan menjenuhkan, melelahkan, menjengkelkan gitu. Diingat karena halal. Waalaikumsalam. Ayo ambil posisi. Ya boleh, biar nggak terganggu, boleh digeser dari awal. Dikasih space lagi, takut ada yang datang lagi ya. Jadi biar nggak
ada atraksi terus gitu. Udah PW ya Neng? Jadi bisa dipahami sesuatu yang halal dibuat menjenuhkan, membosankan, melelahkan. Maka para istri begitu lelah, begitu malas menservis suami. Berbeda kalau yang meminta, yang menegur, yang menyapa adalah bukan suaminya. Jadi kalau di kantor kan bukan suaminya, maka dia bisa tebar pesona gitu ya. Baru datang langsung, hai, assalamualaikum. Iya kan? Dia bisa tebar pesona, bisa berpenampilan menarik gitu. Kok bisa? Ya karena tidak halal gitu. Jadi, atraksi lagi. Oh di sini pengajiannya nggak seragam ya waktunya ya. Kenapa Neng? Oh. Iya. Jadi kalau misalnya kita merasa jangan sampai nanti suami kita nyaman dengan istri orang lain, kita berusaha bagaimana menyamankan suami kita. Di antaranya, nih kalau suami berangkat ke kantor tuh didampingi sampai ke pintu, lambaikan tangan gitu. Hati-hati ayah atau hati-hati papa. Jadi tangan kita yang dilihat sama dia terakhir. Di antaranya itu. Kedua apa? Jangan biarkan suami meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Di luar sana banyak yang menenteramkan. Suami galau, suami kesel. Temennya pasti nanya, bapak kenapa kok wajahnya suntuk gitu? Jasa istri saya. Ceritalah Pak. Mungkin saya bisa memberikan solusi. Jadi kalau misalnya mereka bisa nyaman ngobrol sama teman di kantor, itu warning itu. Kalau suami kita misalnya pulang dari kantor pengen pulang gitu ya, pengen pulang aja, masya Allah gitu. Berarti baiti jannati, di rumahnya itu penuh dengan kenikmatan surgawi. Jadi dia nggak butuh mencari ketenangan di luar, karena di rumah ada istri yang menenteramkan. Tapi setan nggak mau kalau rumah itu tentram, maka dibuatnya seolah-olah gitu ya, istrinya menyebalkan, menjengkelkan. Kita pun melihatnya demikian. Dari mana setan masuknya? Di pintu hati kita terlebih dahulu. Perempuan dimasukin dulu nih sama setan. Dengan kurang bersyukurnya kita memiliki suami yang seperti ada di rumah kita, itu pertama. Kita mengkomparasi, apalagi kalau kita kepo ya dengan status orang lain. Ih enak banget sih dia lagi jalan-jalan, ya Allah enak banget. Ketawanya geli banget, jangan-jangan pengalaman pribadi. Indah tuh Bu, indah. Ini kan kartu trufnya udah ada semua. Kadang-kadang ya Allah, ternyata suaminya Bu ini ganteng banget, pantesan dia betah di rumah. Bukan masalah ganteng dan tidak betah di rumah itu. Rasa syukur kita yang membuat kita bahagia di rumah bersama pasangan. Kalau misalnya kita tidak bersyukur dengan yang ada, even suami kita ganti casing, kita tidak akan pernah bahagia. Dengan yang ada saja kita nggak bahagia gitu. Ketika dikasih yang lain pun kita tidak akan pernah bahagia karena rasa syukurnya nggak ada. Silakan masuk. Sudah mau pulang. Baru mau doa penutup majelis. Ini Mbak Ira belum datang kan? Mbak siapa? Ada satu lagi. Ada yang belum datang. Ada pesannya. Oh ya Allah, di sini ternyata nggak ini ya, nggak bareng gitu ya. Ada si pertama, si kedua. Dia itu Bu, supir Bu, nganterin. Oh, pahalanya besar banget ya. Amin. Nganter siapa dulu ini? Sama supir Bu. Jadi
Pertama, diingat dampingi suami sampai ke pintu. Tuh, lambaikan tangan. Kedua, jangan biarkan suami meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Di luar sana banyak yang menteramkan. Teman-teman karyawati terkadang kalau lagi curhat suka ngomong, Bu Fathia, sepertinya saya nggak bisa bertahan dengan rumah tangga saya. Kenapa? Bla bla bla, dicari, dapatlah. Mencari kekurangan dalam waktu sekian detik dapat itu. Mencari kelebihan itu kan yang susah. Ketika dia tanya, karena suami saya penghasilannya sekian, jauh dibandingkan dengan penghasilan saya tanya lagi, waktu nikah tahu kan penghasilan suami sekian? Tahu. Ibu penghasilannya belum sekian kan? Belum. Kenapa ketika sekarang penghasilan ibu lebih besar, ibu pengen pisah? Bukankah ibu mendapatkan penghasilan sekian besarnya karena sayangnya suami ibu kepada ibu? Bayangkan dia mengizinkan kita bekerja. Kalau suami mengatakan tidak usah bekerja, kita bukan siapa-siapa. Diam-diam. Kalau suami tidak mengizinkan ibu bekerja, diam di rumah. Ibu, kita bukan siapa-siapa loh Bu, saya bilang. Ya. Itu karena baiknya suami mengizinkan kita bekerja sehingga kita bisa mendapatkan take home pay seperti sekarang. Jangan salah, itu ada doa suami, ada rezeki anak kita, ada rezeki pasangan kita, ada rezeki orang-orang di rumah kita, karyawan kita, dan seterusnya. Ada yang lewat kita, ada yang lewat suami kita. Jangan pernah sombong dengan income yang lebih besar. Karena itu rezeki dari Allah dan karena keramahan suami mengizinkan kita keluar. Akhirnya ketika mempertimbangkan bagaimana, iya Bu, saya nggak jadi pisah. Karena suami saya udah baik mengizinkan saya bekerja. Dia mengatakan sekali saja, kamu nggak usah kerja. Dapatkah uang puluhan juta? Nggak dapat. Maka kalau kita punya penghasilan lebih, kita pura-pura nggak tahu aja. Jangan slip gajinya dibawa-bawa. 30. Sementara suaminya UMR gitu ya, naik lagi 40 gitu. Ini ada teman saya, seorang dokter, qadarullah, dia penghasilan itu puluhan lipat dari gaji suaminya. Suatu hari dia selalu menyembunyikan slip gaji ya, karena pindah rumah slip gajinya jatuh. Suaminya kaget melihat slip gaji istrinya. Kurang lebih sehari itu 5 juta lah gitu. Kaget suaminya. Ini gaji kamu gitu. Itu pucat wajah istrinya. Ya Allah, saya selama ini bertahun-tahun udah menyembunyikan slip gaji saya biar suami saya nggak tahu, dia bilang. Tiba-tiba Bu, ketahuan juga saya diam gitu. Kata suaminya apa? Kamu bahagia nggak nikah dengan saya? Gitu. Saya nggak pernah memberikan kamu emas, tidak pernah memberikan kamu baju, nggak pernah mengajak kamu jalan-jalan gitu. Bahagia kok, bahagia gitu ya. Diyakinkan, pegang tangan suami. Saya bahagia sama kamu. Enggak. Kalau kamu nggak bahagia, saya ceraikan saat ini juga. Coba. Kenapa? Karena jomplang sekali, yang 100-an juta, yang suaminya cuma UMR gitu. Perwira waktu itu masih 5 JT, 6 JT gitu ya. Tapi ngelihat slip gaji istrinya tuh, dia tuh lemes gitu ya. Sampai, ya Allah Bu, saya mau nangis katanya. Jangan tinggalkan saya. Dipegang suaminya tuh, jangan tinggalkan saya gitu. Ternyata apa? Ternyata mindernya suami itu gitu. Itu membuat dia nggak pede menjadi sebagai imam. Kan nggak pede kalau jadi imam. Dia gitu ya. Jadi kita pura-pura nggak tahu aja gitu. Even mungkin selera kita lebih besar, tapi pura-pura nggak tahu aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kasus kedua. Tadi ya, jika ada di antara kita yang penghasilan lebih tinggi, tawaduk lah. Yang kedua, jangan bermain api, even cuma percikan-percikannya aja. Ketika seorang karyawati bilang, Bu Fathia sangat pisah, kenapa gitu? Ya udah nggak enak ngobrol gitu. Dia udah mengeluarkan unek-uneknya, saya pancing. Mbak, teman di kantor enak ya, asik nggak? Iya asik banget, dia bilang. Paling asik ada di ruangan. Ada Bu, ceritakan dia. Di ruangan kerja saya sering ngopi, ngeteh bareng. Saya pancing terus sampai dia bilang apa? Kami terbiasa Bu ngeteh bareng. Awalnya bagaimana? Cuma teh celup. Teh celup itu kan kalau dicelup masih suka ada hitam pekatnya, masih ada sisanya. Dia merasa sayang dengan teh itu.
Ada yang mau ngeteh lagi nggak gitu. Jadi ini masih ini nih, masih bisa dipakai gitu. Terus ada karyawan temennya dia ngangkat, gue deh gitu. Oke, lu pakai gula berapa? 2 sendok. Hafal kan? Celup gulanya 2 sendok. Besoknya begitu lagi. Nih teh dia mau pakai lagi nggak? Gue gitu. Sayang nih mubazir gitu kan. Coba bayangkan setiap hari ngeteh bareng, ngobrol bareng, pasti ada VMG, virus merah jambu, ada lope. Kalau udah sering ketemu, hidungnya hafal, takabur apa tawadu hidungnya. Misalnya hidung suaminya tawadu, hidungnya dia ketakabur. Wah itu komparasi lah gitu sama kita. Matanya bagaimana? Kalau sering ketemu, itu fitnahnya besar. Saya bilang dulu sering ngopi nggak, sering ngeteh sama dia? Enggak. Komunikasi asik kan dengan suami, berpikir dia. Iya ya. Jangan salah, setan nyari peluang dengan teh celup aja, ngobrol dengan suami orang nyaman. Sama suami sendiri malah nggak nyaman. Saya bilang besok jangan pakai teh celup lagi, bawa dari rumah. Saya bilang. Terus kalau nggak bisa bagaimana? Pisah ruangan, pisah kantor. Itu meminimalisir perceraian seperti itu. BUMN dalam kondisi yang tidak baik-baik saja sebetulnya. Karyawatinya ya, maupun kementerian sama. Kementerian BUMN itu sampai ada direkturnya langsung minta Bu Fathia tolong ngisi acara pengajian untuk karyawan kami seluruh Indonesia yang di pusat di Jakarta, yang di luar kota itu Zoom. Saking banyaknya perceraian dalam kantor itu. Ketika kita sampaikan tuh audiensnya mungkin sekitar 700-an lah kalau nggak salah ya. Ternyata banyak keluhan-keluhan yang awalnya cuma cemen-cemen ya, masalah kertil-kertil, receh gitu. Cuma bilang baju kamu bagus, kamu tuh pakai baju apa aja pantes ya gitu. Cuman dari yang begitu tuh, kamu tuh pakai baju apa aja. Kayaknya dari awal banyak pengalaman pribadi di sini. Dari masalah begitu-gitu ya, perempuan itu kan punya sifat GR. Itu perempuan punya jeleknya itu, dia punya sifat GR itu. Bukan gladi resik ya, GR tuh. Jadi kalau misalnya dia bilang apa? Bu Fathia, saya tidak pernah dipuji oleh suami. Tiba-tiba teman di kantor bilang kamu tuh pakai baju apa aja cantik. Akhirnya apa, dia seneng dong ngobrol sama yang muji dia gitu. Dipuji dia seneng, ketemu lagi kan muji lagi gitu ya, nyaman ngobrol bareng. Nauzubillah qadarullah, dia pernah melakukan hubungan intim 1 kali. Dia berzina. Suami udah bilang, kamu jangan deket-deket sama fulan ya. Ini playboy, ini flamboyan ini. Jangan deketin dia. Itu kan kamu sirik aja sama dia. Serius kata suaminya, jangan deket sama dia. Nggak dengerin kalimat suaminya, dia deket sama pria itu dan nauzubillah qadarullah dia sempat tidur 1 kali. Ibu tau nggak orang berzina itu nggak sekonyong-konyong, mbak berzina yuk nggak begitu. Iya, orang berzina itu ada tahapannya. Bagaimana mau sakinah kalau tahapannya nggak dimulai? Untuk simulasi saya butuh air 6 deh. Nih, boleh Neng minta 6 buat simulasi. 6 ya. Oke. Sini. Nih ya, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan gitu. 2. Kayaknya di sini sih nggak ada yang selingkuh, insya Allah ya. Tapi kalau digombalin sering kan. Nih gini. Ini pertama, dari kanan dulu ya. Ini pertama, mata. Orang berzina, orang berselingkuh mulainya dari mata. Kenapa orang yang tidak menjaga pandangannya itu sering melihat pasangannya nggak cantik, nggak tampan? Karena matanya dibiarkan menatap yang haram. Sehingga yang halal jadi menjenuhkan, melelahkan, menjengkelkan. Entah suami, entah istri kalau nggak bisa menjaga matanya, hati-hati.
Dia akan mengkomparasi pasangannya dengan yang ada di luar sana. Ini mata. Kalau sudah mata menatap, kepo dengan yang kedua. Yang kedua apa? Kenal. Itu cewek siapa gitu. Oh, misalnya namanya Mawar, nggak ada yang namanya Mawar kan di sini. Namanya Mawar gitu. Oh, Mawar, kerja di mana dia? Kepo kan? Dikenali lagi, dikepoin lagi, terus sampai akhirnya tumbuh simpati. Keren ya si Mawar tuh, orangnya baik, pendiam, elegan dan seterusnya. Kan berawal dari sini. Kalau dia jaga pandangan nggak bakalan kenal yang namanya Mawar kan gitu. Nah, sejujurnya ini terminal kita kepada lawan jenis sampai di sini saja, sampai di simpati. Apa simpati? Simpan di dalam hati, jangan diungkapkan. Tapi kalau kita ungkapkan, Pak, ya Allah Bapak, gemesin banget. Itu berarti kan nggak disimpan. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya dia simpati. Oh, kita pernah kan simpati kagum ya, karena kepintarannya, karena akhlaknya, pernah lah, nggak bohong lah, kita pernah. Kita punya teman di kantor, ini orang keren banget ya, pinter banget sih, bijak banget sih, solutif banget, pernah. Makanya terminalnya sampai di sini saja. Jangan dilanjutkan ke rangkaian berikutnya. Ini di sini terminal ketiga. Kalau sama suami, lanjutkan. Suami kita keren banget ya. Bodinya, keren. Itu kita tumbuhin lagi sampai ke sini. Ke suami malah pada ketawa tuh, berarti susah banget simpati sama suami. Jarang kan yang salut sama suami tuh, jarang orangnya. Yang ada tuh nyebelin aja gitu. Kalau kita berpikir, suami nyebelin banget, tahu nggak? Sebetulnya suami juga begitu. Iya. Cuma bedanya kalau perempuan kan diucapkan ya, dia sebel diucapkan, dia kesel diucapkan, dia capek diucapkan. Kalau laki-laki enggak, dia ikut aliran kebatinan, tekanan batin dia. Iya, dia ikut tekanan batin, ya Allah kenapa istriku dia gitu, bukan si fulana. Bisa saja Allah itu yang menyatukan hati kita dengan pasangan. Seperti apa kita sama pasangan, insya Allah dia begitu kepada kita. Kita lagi belajar menata hati ya, bagaimana ada ketulusan, ada kebahagiaan ketika bersama pasangan kita. Oke, lanjut. Ini kan simpati. Nah, kalau dibiarkan ini sampai kecurahan hati. Tahu ya, bola salju yang digenggam kalau digulirkan gitu akan menjadi besar. Bergulir lagi akan menjadi besar. Rasa demikian gitu. Kalau tidak di stop di simpati, dia akan lari ke curahan hati. Katakanlah, Pak, siapa? Suami Bu Devi siapa? Takut salah nyebut saya. Fitra. Pak Josh ada nggak di sini? Nggak ya. Pak Roger nggak ada ya. Biar namanya nggak ada di komplek ini gitu. Jadi misalnya George atau Roger gitu ya. Ketika kita salut sama dia, itu keren banget sih gitu. Karena kita merasa seneng, dia selalu bisa memberikan solusi sama kita. Pasti kita seneng, nyaman ngobrol sama dia kan. Kita ngobrol, curhat kan, jadi curahan hati kita gitu. Kalau dia satu-satunya curahan hati kita dan suami tertinggalkan, itu bahaya sekali tuh. Jadi apa-apa kalau punya masalah ingetnya dia gitu. Pengen ngobrol sama dia gitu. Kayaknya kalau ngobrol sama dia kok tenang. Nah, yang sekarang terjadi banyak laki-laki yang nyaman berbicara di kantor gitu ya. Karyawati tenang ngobrol sama teman-teman di kantor ini karena nggak berhenti di terminalnya. Dia lanjut ke curahan hati, ngobrol berjam-jam, berlama-lama. Kalau sudah curhat, tumbuh rindu. Bapak nggak datang kemana sih, ngeliatin lagi pintu gitu. Kangen banget ya gitu. Kok nggak datang, kangen gitu. Jadi kalau dia sakit, ya bapak sakit ya, nggak semangat kerjanya. Sementara suami nggak dikangenin gitu ya, bahaya itu. Sampai akhirnya timbul ini VMJ nih, virus merah jambu, tumbuh cinta.
Kalau sudah ada cinta, maka terakhir adalah pengabdian. Kalau sama suami, terminalnya di sini, dicinta. Sama suami dicinta. Kenapa pengabdian ini tidak saya letakkan di sini? Karena kalau orang beriman, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia bersolek? Karena Allah yang nyuruh dia tampil cantik depan suaminya. Kenapa dia taat? Karena Allah yang nyuruh kita taat sama suami. Jadi bentuk pengabdian kita itu hanya kepada Allah. Bayangkan orang yang tadi harusnya terminalnya di sini, tapi dia bergulir ke curhat, sampai ke rindu, terus ke cinta, sampai ke pengabdian dengan hawa nafsunya. Ketika dia berzina, itu kan pengabdian kepada hawa nafsu kan, nggak ucuk-ucuk kesini langsung berzina, enggak, proses ini nih berjalan dulu gitu. Makanya kalau kita pernah ada rasa, udah berhenti di sini cepet-cepet, jangan dilanjutkan, itu akan terjerumus ke dalam sebuah dosa besar. Bukan hanya teman-temannya di kantor ya, sorry, ibu rumah tangga juga banyak. Bahkan saya sedih ketika seorang driver, qadarullah supir saya off, saya naik naik taksi. Dia bilang, Bu, hukumnya apa ya Bu kalau mobil kita pernah dipakai untuk berzina? Pak, saya bilang, kan ini mobil bagaimana mungkin gitu. Ini Bu, kaca spionnya sudah dikeatasin gitu. Dan mereka bermain di mobil, bayangkan. Ya Allah, na'udzubillah gitu ya. Nanti lain lagi driver cerita lagi bagaimana ketika dia bisa. Silahkan. Seru di sini, banyak atraksi. Ya nggak apa-apa, biasa dari tadi keskip mulu kok memang. Iklan berjalan banyak di sini. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah tindakan yang na'udzubillah ya, itu bukan karena keluar gitu, di rumah pun bisa. Bahkan ada seorang ayah, istrinya izin, ayah aku izinnya beli lauk matang bawa rantang, tapi ke sebuah penginapan, uang hasil hubungan itu dia belikan lauk gitu. Jadi ngeri ya, makanya saya katakan tadi sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tema kita membina rumah tangga sakinah? Pintu-pintu yang tadi ini kita tutup rapat-rapat. Tugas kita menenteramkan suami kita. Tugas kita itu menenteramkan. Kalau bisa kenyangkan dia di rumah. Tanda kutip ya, kenyangkan. Apa sih buat kenyang? Penampilan kita, servis kita gitu. Karena kalau tidak, godaannya besar gitu. Gak mungkin bapak tadi bilang, Bu Fatia tolong sampaikan kepada para ibu untuk rajin menservis kami. Karena otomatis tuntutan dia lebih besar ketimbang yang sebelumnya. Kalau dulu mungkin kan gak ada gadget ya, tayangan-tayangan porno kan gak banyak gitu. Kalau sekarang kan kita buka ada wajah perempuan lagi begini, kita buka ada perempuan lagi begitu, sementara ngeliat istrinya balseman lagi. Fresh care. Kita tuh kan cantik kalau keluar kan, kita cantik seperti ratu. Pas di rumah seperti pembantu. Malam hari seperti hantu. Masker. Sesekali boleh kan gitu menyenangkan suami. Allah kan tadi bentuk pengabdiannya kan karena untuk Allah. Suami kita mungkin seneng lah. Selama yang Allah suruh itu baik, pasti menyenangkan itu selalu. Kalau kita gonta-ganti nih, belahan rambut besok belah kanan, besok belah kiri gitu. Suami pasti seneng. Ih, ganti lagi modelnya. Nanti kadang-kadang rambutnya pendek, kadang-kadang digerai panjang, seger gitu. Kita kan ucuk-ucuk ceplok gitu, jepit. Kadang ada suami yang, ya Allah Bu, saya nemenin istri ke salon dari salon buka sampai salon tutup. Kenapa Pak? Istri saya nyisir, sisirnya nggak turun-turun Bu katanya. Bisa kita bayangkan separah apa rambutnya dia gitu. Saya bilang, bolehlah Pak dibantu. Kenapa bisa demikian?
Karena tadi kita tidak berusaha menjadi wanita yang menenteramkan litaskunu ilaiha. Ini baru sampai taskunu ya, belum baru sampai sakinah di surat Ar-Rum tadi gitu. Belum kalau kita lanjut lagi dengan waja'ala bainakum, dan dijadikan di antara mereka rasa mawaddah. Ada mawaddah, ada rohmah. Nah, ini terkait dengan mawadah dan rohmah itu ada yang berpendapat terkait dengan usia pernikahan. Ibu-ibu ada yang nikahnya 0 sampai 7 tahun baru 0 sampai 7 gitu. Enggak. Hah? Enggak ada pengantin baru ya di sini? Kok wajahnya muda? Oh, nikah muda ya? 10. Paling muda berapa? 10. Serius? Ibu ada umur 40 belum? Udah. Tuh belum dia. Tuh 36 tuh. 36? Tuh 36 dua-duanya. Udah lolita. Yang lolita sedikit kali ya. Banyakan jelita. Jauh ya, heterogen berarti ya. Jadi gini. Kalau rumah tangga 0 sampai 7 datangnya terlambat minta terus aja nih, bercanda. Kalau 0 sampai 7 itu namanya mahabbah. Tapi keren ya, semangat loh ngajinya dia walaupun ini semangat. Hah? Iya. Walaupun terlambat disimpannya banyak di sini. Nanti tolong gantikan saya, Ci. Amin. Bubar langsung. Hah? Bubar jalan, Bu. Pertama 0 sampai sorry ya bercanda tadi ya, sorry. 0 sampai 7 namanya mahabbah. Isinya apa? Cinta, cemburu, gairah. Tapi ibu-ibu jadi bergairah semua. Gairah. Saya kalau ada bapak takut. Malik udah nikah belum? Udah punya anak. Oh, tapi udah nikah kan? Udah nikah. Dia dengerin loh, Bu. Ya, nggak apa-apa ilmu ya. Kalau 0 sampai 7 tahun itu namanya mahabbah. Isinya cuma cinta, cemburu, gairah yang meluap-luap. Karena dia cinta dan cemburunya meluap-luap, makanya kalau melihat suami ngobrol sama perempuan lain, dia langsung ngasah pisau. Panas. Jadi karena ya masih meluap-luap gitu. Kalau bahasa anak sekarang nih rok kesingkap sedikit, dia keramas. Paham ya? Yang lain belum paham sendirian dia. Kan? Hebat ya. Tapi paham ya maksudnya ya. Toren harus penuh. Itu 0 sampai 7 tuh masih begitu, masih. Makanya stamina harus kuat. Dan para istri harus paham itu. Masih gitu. Tapi saya perhatikan gak ada yang 7 tahun ya. Oh, Malik. Ya, karena ibu-ibu sudah 7 tahun kedua, maka yang Allah sampaikan waja'ala bainakum mawaddah. Dan aku jadikan kalau kholaqo Allah yang mengirim ya, yang menciptakan pasangan kita Allah. Tapi kalau mahabbah, mawaddah, rohmah itu kita. Kita yang mengkreasikan bagaimana rumah tangga itu mawaddah, sakinah, itu kita gitu. Bukan Allah lagi yang ngasih. Kalau pasangan Allah yang ngasih gitu. Tapi kalau mawaddah, rohmah itu kita yang mengkreat bagaimana rumah tangga itu sakinah, mawaddah, rohmah. Maka level di mawaddah ini yang ibu-ibu hadapi sekarang dan yang saya rasakan sekarang itu rasanya paling ramai, paling banyak di mawaddah. Apa saja? Ada cinta, ada cemburu, ada gairah, ada memotivasi,
ada menutupi, ada pengertian, ada menutup aib. Jadi orang nikah nih membawa dua aku. Suami bawa aku, kita bawa aku. Sama-sama bawa egonya masing-masing. Dan dia akan melebur di level mawaddah. Melebur menjadi we. Jadi you and me melebur menjadi we. You, kamu dan aku melebur menjadi kita. Itu kapan dapatnya? Itu setelah kurang lebih 7 tahun menikah. Di mawaddah itu kayak rasa. Jadi kalau misal lagu, kalau mahabbah itu lagunya apa? Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Aduh capek banget pendaki. Ya Allah ternyata dia begini gitu. Suami juga pusing. Ya Allah kenapa dia cengeng, nangis lagi. Kita nangis terus, suami kesel terus gitu. Jadi ada untuk menyatukan tuh susah. Karena suami pakai logika, kita pakai perasaan. Suami bilang gini, Bun, mikir dong Bun, mikir gitu. Kita disuruh mikir terus. Kita bilang sama suami, Pak, ayah kalau bicara pakai perasaan kenapa sih ya gitu ya. Nggak bisa, dia udah logika, kita pakai perasaan. Terus ketemunya kapan? Di mawaddah ini, Masya Allah. Karena sering bergesekan, bertemu gitu ya. Nah, jadi ini yang logika nih turun ke perasaan, yang perasaan naik ke atas ke logika, ketemu itu komunikasinya keren banget. Suami contoh, perempuan katanya kalau nggak pakai contoh suka ngambang ilmunya ya, jadi harus pakai contoh. Suami bilang gini, Bunda capek ya, gitu ya. Disapa, dipahami saja kondisi kita yang capek, yang sedih. Oh kita udah bahagia banget kan, dipegang-pegang pundak kita ya. Bunda capek ya. Iya. Langsung kita tuh terharu gitu kan. Bunda mau dibikinin jus. Mau banget, mangga sama alpukat sama sirsak banyak banget Bun. Tapi artinya ketika dia menyentuh perasaan kita, kita bahagia banget kan gitu. Sama halnya kita memuji ide-idenya dia. Ayah hari ini idenya keren deh. Aku salut deh gitu. Ayah di kantor dapat posisi itu gak gampang loh ya, dapat posisi seperti itu gitu. Ayah dipilih berarti kan ayah bla bla bla. Itu seneng banget gitu. Jadi memang komunikasi itu bisa semuanya kita utarakan itu saat ada di mawaddah. Kalau di mahabbah masih jaim ya. Masih dia tersinggung gak ya kalau saya ngomong gini, masih gitu. Nanti kalau udah ke rohmah balik lagi komunikasi terganggu lagi karena pendengaran sudah berkurang. Mata sudah berkurang. Belum lagi kita duduk gemeter gitu kan. Udah duduk gemeter itu kan emosi, penyakit gitu ya. Bun, tolong ambilin piring. Hah, pengki. Ku ngomel lagi. Jadi artinya apa? Itu rumah tangga begitu gitu. Coba bayangkan kalau kita niatnya nggak ibadah, aduh sayang banget. Sepanjang itu, selama itu kita nggak ada niat ibadah, aduh sayang banget gitu. Maka pertemuan hari ini benar-benar cuma mau mengingatkan bahwa nikah itu ibadah. Ibadah itu kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak kan. Kita lagi enak tidur suruh sholat subuh gitu ya. Lagi enak makan disuruh puasa. Ngeliat saldo, keren banget nih saldo, suruh zakat misalnya gitu. Tapi ada juga yang bikin kita senang kan, buka puasa kita senang, lebaran kita senang, yang nikah juga begitu. Ada saat-saat yang membuat kita senang, tapi ada saat-saat di mana juga kita sedih, kita tersakiti, terluka. Nah ingat kalimat terakhir nih ya, nggak salah setengah 12 ya. Kata seorang ulama, Ustadz Musa Pasibahi apa? Seorang wanita yang mengorbankan perasaannya demi keutuhan rumah tangganya, pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah. Gampang nggak? Nggak gampang. Kita pernah nangis gitu kan, pernah sedih, pernah terluka perasaan kita, pernah pengen berontak dan seterusnya. Tapi kita bertahan, ya Allah kuatkan, berikan rumah tangga kami sakinah, ya Allah pertemukan aku dengan suami di jannah, ya Allah. Kita minta macam-macam, kan nggak gampang gitu. Apalagi nanti semakin berusia ya, usia kita semakin tua kan repot juga ya ujian suami itu ketika pensiun.
Ujian wanita itu ketika menopause. Ibu kan belum ada yang menopause. Kalau udah menopause itu kan udah nggak berkeringat, udah nggak ada pelumas, sensitif. Cuma bilang, Bunda ada keriputnya sedikit. Oh tidak gitu. Agak gimana gitu. Dan itu semakin kuat ujiannya. Makanya kalau udah di Mawadah lagunya apa? Maju tak gentar gitu, udah maju ayo, udah sekian belas tahun nih gitu ya, udah 20 tahun, udah terus gitu. Bisa cerai nggak sih? Bisa. Nenek kakek bisa cerai nggak? Bisa. Terus yang menjaga sampai selama ini, sampai sejauh ini siapa? Hanya Allah gitu. Kalau misalnya kita perhatikan nih, jilbab disatukan dengan benang ya, baju disatukan dengan benang, buku disatukan dengan lem gitu kan. Hati yang menyatukan siapa? Hanya pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah agar hati kita disatukan. Kok ngobrol nggak nyambung-nyambung? Minta sama Allah. Kalau komunikasi kita sama suami nggak pernah nyambung, sama anak nggak pernah nyambung, boleh jadi komunikasi kita dengan Allah kurang baik. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dengan manusia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu kayaknya banyak pertanyaan yang ingin disampaikannya. Saya senang kalau ada pertanyaan, ada sharing gitu ya. Tapi ini seru loh. Jamaah, tadi saya sedih banget yang hadir cuma berapa, 70 orang ya. Ternyata sekarang 1000, alhamdulillah. Walaupun banyak atraksi tapi bolehlah gitu ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat.